Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Ketemu lagi dengan TV Lebaran, TV-nya orang yang butuh hiburan. Nah, kali ini seperti biasanya kita akan melaksanakan salah satu ekspedisi hiburan dari TV Lebaran, yaitu ekspedisi alam. Ekspedisi ini biasanya kita lakukan di alam terbuka atau alam bebas, dengan cara mengunjungi tempat-tempat yang menarik atau tempat-tempat yang bikin terkesan bagi TV Lebaran. Nah, kali ini kita akan mengunjungi sebuah proyek besar, yaitu pengerjaan dari jembatan yang panjangnya itu sekitar 1900 meter. Jembatan itu namanya adalah Jembatan Pandan Simo, karena memang lokasinya ada di sekitar pantai Pandan Simo. Kita sebut aja jembatan ini adalah jembatan cucunya Jembatan Serandaan yang kali ini kita lewati ya. Karena jembatan Serandaan ini adalah pelopor jembatan yang ada di sekitar sini, terutama pada aliran Sungai Progo. Karena jembatan Serandaan ini dibangun di saat masa penjajahan Belanda ya. Jadi sudah ratusan tahun ada ya. Nah, kali ini kita akan menuju ke sana dan kita akan melihat proses dari proyek pembuatan pembangunan jembatan Pandan Simo ini dari sisi barat, yaitu dari sisi Kabupaten Kulon Progo. Karena saya lihat liputan-liputan yang membahas ya, atau mungkin meliput dari pembangunan jembatan Pandan Simo ini biasanya diliput dari sisi timur atau sisi dari Kabupaten Bantul. Nah, kali ini TV Lebaran akan biar beda sendiri, kita akan meliput bagaimana suasana pembangunan jembatan Pandan Simo dari sisi barat atau sisi Kabupaten Kulon Progo. Lah, di sini saya juga belum tahu ya, belum pernah ke sana juga. Jadi di sini kita hanya mengira-ngira patokannya ya, atau rumusnya itu nanti kita mencari jalur lintas selatan yang sudah jadi di sisi barat, yaitu di Kabupaten Kulon Progo. Nah, ini saya sudah melangkah detik demi detik, langkah demi langkah untuk menuju ke lokasi pembangunan proyek besar jembatan Pandan Simo di sisi barat. Nah, ini di sini saya malah kaget, saya menemukan atau bertemu sebuah bangunan tua yang saya perkirakan bangunan ini bangunan yang mungkin usianya sudah ratusan tahun ya, karena dilihat dari struktur bangunan ya, dari corak bangunan dan dari warna bangunan ini, kemungkinan besar ini adalah bangunan kuno ya. Bisa juga ini di masa Belanda atau masa kerajaan Mataram Islam ya. Saya tidak tahu ini sejarahnya apa, tapi yang jelas lokasi ini kayak sebuah pesanggrahan ya. Tolong yang tahu tempat ini apa dahulunya bisa komen di bawah ya. Siapa tahu nanti kita bisa mengekspedisi lokasi ini, karena baru kali ini TV Lebaran menemukan atau melihat lokasi ini yang diperkirakan ini adalah peninggalan jejak-jejak masa lalu di tempat ini ya. Nah, kali ini kita akan mencoba mencari lagi jalan di mana tempatnya atau jalan menuju lokasi dari pembangunan proyek jembatan Pandan Simo. Nah, ini saya juga melewati sebuah pasar, tapi nggak tahu ini pasar apa ya. Kita akan melangkah terus, langkah demi langkah, detik demi detik menuju ke lokasi pembangunan jembatan yang konon menghabiskan
dana sekitar 814,8 miliar. Wah, itu kita bayangkan ya, uang segitu di dalam saku kita mungkin sudah mumbul-mumbul ya, sudah ngoplong-ngoplong gitu ya, udah nggak muat ya, apalagi ditaruh di kamar. Uang itu mungkin sekitar 100 ribuan, apalagi 1000-an, wah udah bisa buat kasur ya. Nah, ini teman-teman, kita lanjutkan lagi untuk mencari di mana jalan untuk menuju ke tempat pembuatan atau pembangunan proyek jembatan Pandan Simo. Nah, ini saya melihat abang-abang ya, abang-abang atau mas-mas yang memakai rompi yang itu kayak identik adalah rompi dari pekerja-pekerja proyek yang membangun dari jembatan Pandan Simo ini ya. Jadi ini kayaknya pokoknya identik dengan mas-mas yang bekerja di proyek-proyek begitu. Jadi saya yakin kemungkinan besar jalan ini adalah jalan yang benar, jalan yang tepat, jalan yang pasti gitu, untuk menuju lokasi dari tempat pembangunan proyek jembatan Pandan Simo. Jembatan ini dikerjakan mulai tanggal 11 Desember 2023 dan selesai 31 Desember 2024. Jadi sekitar targetnya itu sekitar 408 hari. Proyek ini dikerjakan oleh PT Adikarya Persero dan PT Sumber Wijaya Sejati. Kita nanti lihat saja bagaimana hasil dari pengerjaan dari PT Adikarya Persero dan PT Sumber Wijaya Sejati. Semoga nanti hasilnya memuaskan, kokoh, kuat, mewah ya, biar menjadi salah satu kebanggaan, jembatan kebanggaan dari Kota Bantul dan Kulon Progo, dan khususnya juga Kota Yogyakarta. Nah, ini teman-teman, kita sudah melihat beberapa mobil-mobil ya, atau kendaraan-kendaraan proyek yang sudah berlalu lalang di sini. Ini menandakan bahwa lokasi ini dekat dengan proyek pembangunan jembatan Pandan Simo. Dan ini saya sudah melihat juga bigu-bigu ya. Ini ada truk-truk ya, karena pembangunan ini tentu tidak bisa lepas dari kedua kendaraan itu ya, truk dan bigu-bigu ya, karena kan untuk mengangkut bahan-bahan dari pembuatan jembatan tersebut ya, pasir, ada batu, ada semen ya. Kalau bego itu untuk mengeruk ya, ini kan tadi ada bego yaitu untuk mengeruk tanah-tanah terus dijadikan jalan ini. Nah, ini teman-teman, saya melihat dari jarak jauh dulu bagaimana kondisi dari lokasi pembangunan jembatan Pandan Simo ini. Nah, bedanya ya, kalau saya lihat perbedaan dari lokasi ini yang di sisi barat, di sisi dari Kabupaten Kulon Progo ini, saya lihat di sini itu tidak ramai wisatawan ya, tidak ramai pengunjung ya. Saya lihat yang ada di sini itu hanya pekerja-pekerja proyek ya. Tapi beda lagi kalau kita melihat pembangunan jembatan Pandan Simo ini dari sisi timur, yaitu sisi yang berada di Kabupaten Bantul. Itu saya kemarin itu pas ke sana itu banyak sekali pengunjung, banyak sekali wisatawan, banyak sekali warga yang datang ke situ untuk melihat bagaimana proses dari pembangunan jembatan Pandan Simo ini. Tapi kalau yang di sini ini saya lihat sepi ya. Yang ada cuma para pekerja-pekerja itu sendiri. Saya pun ragu apakah bisa masuk atau tidak ya. Tapi saya memberanikan untuk masuk ya, karena ini kan ya nggak apa-apa untuk melihat ya, kita sebagai warga Bantul, warga Jogja tentu tidak masalah untuk melihat bagaimana prosesi
kemajuan dari pembangunan jembatan Pandan Simo ini. Nah ini teman-teman ya, pembangunannya mungkin sudah 20%, 25% ya, atau mungkin sudah 40% ini udah mau jadi, karena kan targetnya itu nanti selesai tanggal 31 Desember 2024. Jadi ya masih sekitar berapa ini ya, ini kan bulan Juni ya, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, masih 7 bulan lagi. Jadi waktunya ya masih banyak lah ini. Nah ini sudah menjadi lapangan ini. Padahal dahulu kala saya kira ini adalah tempat subur ya, kayak mungkin buat menanam padi ya, karena di sekitar sini itu saya lihat juga lokasinya adalah persawahan ya. Nah ini sudah menjadi lautan lautan gamping atau apa ini yang membuat dasaran, yang dibuat dasaran dari jalan ini ya, karena kan jalan ini nanti diaspal ya. Nah ini teman-teman, di depan saya ini sudah terlihat jalan menanjak yang menunjukkan bahwa jalan menanjak ini adalah sudah mendekati titik inti dari jembatan itu sendiri, atau sudah akan masuk ke tiang-tiang ya, tiang-tiang dari jembatan ini sendiri. Ternyata betul teman-teman ya, di depan saya ini sudah terpampang tiang-tiang dari jembatan Pandan Simo ini. Apa yang dapat kita ambil iktibar dari kunjungan kita kali ini ya, bahwa jembatan Pandan Simo ini akan menjadi titik sejarah, akan mengukir sebuah sejarah bahwa di sini telah dibangun sebuah jembatan penghubung antara dua kabupaten ya, penghubung antara kedua kabupaten yang terpisahkan ya, terpisahkan atau mungkin ya terhalau lah ini, terhalau terpisahkan itu ya, terpisahkan oleh aliran Sungai Progo. Tapi dengan adanya kemajuan zaman, kemajuan teknologi, maka berdirilah jembatan ini, jembatan Pandan Simo, yang akan segera dibangun. Sudah dibangun ini ya, makanya akan segera jadi ya, akan segera ada. Dan nanti jembatan ini akan menjadi sebuah sejarah, titik sejarah bagi generasi-generasi berikutnya, yang tentu saja akan menikmati kemewahan dari jembatan ini, atau mungkin kegunaan dari jembatan ini. Ya itu aja ya teman-teman, laporan dari TV Lebaran kali ini. Kita mengunjungi proses pembuatan dari jembatan Pandan Simo, dan ini bego-bego ya, sudah bekerja untuk mengeruk tanah dan untuk meninggikan tanah juga biar seimbang dengan jalan-jalan JLS yang sudah terbangun ya. Nah ini saya akan menuju ke jalan JLS yang sudah ada, yang sudah jadi nanti itu cuma dihubungkan ya. Nah ini saya akan ke sana. Ya itu aja ya teman-teman, laporan dari TV Lebaran kali ini. Jika ada salah-salah kata, mohon maaf sebesar-besarnya. Jangan lupa like dan subscribe channel ini agar tetap berkembang, biar kita bisa belajar bersama lewat ekspedisi-ekspedisi hiburan dari TV Lebaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Ini kita sudah mau sampai di jalan utama dari JLS yang akan disambungkan ke jembatan Pandan Simo. Nah inilah jalannya teman-teman, lebar ya, lebar luas gitu ya. Itu aja teman-teman ya. Sekali lagi kita ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.